Hai guys, kembali lagi nih sama Mimin yang bakal ngehibur kamu dengan pilihan film ceplak-ceploknya. Pokoknya kualitas dan kuantitas terbaik dan mantap sekali pastinya. Nah, pada video kali ini Mimin akan mengulas sebuah alur cerita film yang berjudul. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang istri yang telah ditinggal pergi oleh suaminya dan dengan bersusah payah ia membesarkan putri tercintanya. Namun suatu ketika di tempat mereka bekerja ada suatu masalah yang sangat memusingkan dan sangat rumit sekali. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Pasang headsetnya, dengarkan baik-baik, dan ini dia alur ceritanya. Film diawali dengan seorang wanita yang bernama Siti yang sedang memperbaiki sebuah mobil. Diceritakan ia adalah wanita yang malang yang telah ditinggal pergi oleh suaminya sejak lama. Dan si Siti ini memiliki seorang putri yang menggugah selera bernama Mimi. Keluarga ini bekerja di sebuah bengkel mobil di pinggiran kota. Dan pada saat itu mereka mendapatkan komplain dari seorang klien yang merasa kurang puas akan kinerja perbaikan mobil di tempat tersebut. Dan film pun baru saja akan dimulai. Tak berselang lama datanglah seorang pria barbar yang diketahui bernama Mail sambil membawa beberapa minuman guna melepaskan dahaganya. Diketahui bahwa Mail ini adalah bos dari usaha bengkel ini. Dan si Mail ini sebenarnya sudah menikah, namun masih saja mencari keindahan di luar sana. Sembari menikmati minuman, Mimin mengungkapkan kerisauan hatinya mengenai usaha bengkel ini yang makin lama kian sepi. Sehingga untuk mendapatkan uang makan saja, mereka pun sangat kesusahan. Melihat omset usaha bengkel ini yang kian memburuk, di sanalah si Mail memiliki sebuah ide agar bengkel ini kembali ramai dipadati oleh pengunjung. Namun, Mail mengatakan kepada Siti agar diberikan izin untuk mengajak putri tunggalnya jalan-jalan sejenak, sembari mengajarkan tips dan trik agar menarik banyak pelanggan. Ternyata si Mail ini malah mengajak Mimi untuk check-in ke sebuah hotel. Dan dari sini kita pun akan tahu apa yang akan terjadi terhadap si Mimi ini. Dan benar saja, si Mail pun berhasil merasakan kelembapan milik Mimi. Dan seusai mereka ceplak-ceplok, seketika si Mail pun mendapatkan sebuah bisikan gaib, di mana si Mail menyarankan agar esok hari Mimi berpenampilan lebih cetar membahana, guna menarik mata lelaki para hidung belang. Pada keesokan harinya, Mimi datang dengan memakai baju dress hitamnya dan berpenampilan layaknya seorang biduan. Tentu ibunya pun begitu terkejut melihat penampilan putrinya yang begitu menggoda. Dan benar saja tak berselang lama, si Mail pun membawakan seorang klien kepada mereka yang ceritanya akan memperbaiki mobil di bengkel tersebut. Akan tetapi melihat keindahan dan kemolekan dari Mimi, pria hidung belang tersebut malah menjelajahi tubuh dari Mimi. Merasa risih, Mimi pun izin permisi untuk pergi ke belakang. Lalu pria tersebut merasa kecewa dan tidak jadi untuk memperbaiki mobil di bengkel mereka. Kemudian terlihat Mimi pun begitu gemetaran karena baru pertama kali ia dijelajahi oleh pria lainnya. Namun Mimi ini tak menceritakan hal tersebut kepada siapapun, termasuk ibu tercintanya. Lanjut cerita, pada saat di perjalanan, si Mail ini teringat oleh perkataan istrinya yang bernama Maimunah yang ingin menggugat cerai terhadapnya. Dari sini, Mail pun teringat dengan si Siti untuk mengajaknya nanti malam ketemuan di sebuah penginapan dengan modus akan memberikan training mengenai cara agar bengkelnya kembali dipadati oleh banyak pengunjung. Kali ini, si Mail pun memiliki ide yang lebih gila, di mana ia menyarankan agar si Siti untuk memberikan jasa tambahan di bengkel tersebut. Namun karena terbawa suasana saat memperagakan simulasi ceplak-ceplok, akhirnya buyung puyuh milik Mail pun berhasil menjelajahi kelembapan milik si Siti.
yang sudah lama tidak diberi nutrisi oleh seorang pria. Pada keesokan harinya, terlihat penampilan si Siti begitu berbeda tak seperti biasanya. Kali ini si Siti terlihat seperti tante-tante yang benar-benar siap melayani para hidung belang. Perlahan si Siti mempraktekkan training yang kemarin diajarkan oleh si Mail, dan sepertinya koko-koko itu pun mengerti apa maksud si Siti. Tanpa kalian tanya lagi, sudah bisa dipastikan kelembapan milik si Siti pun digempur habis-habisan oleh koko tersebut. Seusai mereka ceplak-ceplok, tak berselang lama datanglah putri tercintanya, dan ia pun melihat ibunya yang baru saja usai ceplak-ceplok dengan koko tersebut. Dari sini, Mimi pun merasa kecewa akan perilaku dari ibunya dan memutuskan untuk pergi. Di lain sisi, pria itu pun akhirnya menandatangani kontrak sebagai persetujuan untuk berlangganan perbaikan mobil di bengkel tersebut. Tak berselang lama, si Mail pun mendapat telepon masuk dari istrinya dan mengatakan agar segera menggugat cerai dirinya, karena saat ini sudah ada pendamping bernama Jono. Jika diperhatikan, Maimunah ini adalah wanita yang matre yang hanya mementingkan material semata. Pada malam harinya, sambil menikmati minuman, Mimi begitu terpukul karena melihat ibunya yang rela melakukan apa saja demi banyak meraup keuntungan. Seketika, ia pun teringat akan perkataan ibunya bahwa dalam hidup ini kita harus berani melakukan sesuatu hal yang baru walaupun dinilai kurang baik oleh orang lain. Pagi hari pun tiba. Pada saat itu, mobil si Jono tiba-tiba mengalami mogok di tengah jalan, dan ia pun menelpon pusat bantuan asuransi mobilnya untuk diderek ke sebuah bengkel, yang ternyata mobil itu diderek ke bengkel tempat Mimi bekerja. Secara kebetulan, di saat itu Mimi menggunakan pakaian yang membuat mata lelaki melotot, sehingga si Jono pun tak mampu mengedipkan matanya. Hayo loh. Tanpa berlama-lama lagi, Mimi lalu menggiring Jono ke belakang bengkelnya, dan untuk yang pertama kalinya Mimi mencoba lollipop milik seorang pria, sehingga terjadilah ceplak-ceplok mereka berdua. Di sisi lainnya, saat Siti bersama si Mail berjalan untuk menuju ke bengkelnya, betapa terkejutnya ibunya di kala itu melihat putrinya yang sedang nempel bagaikan perangko dengan seorang pria yang ternyata Jono ini adalah suami dari si Siti yang dulu telah pergi meninggalkannya, dan secara tidak langsung Jono ini adalah ayah dari si Mimi. Namun Mimi tidak menceritakan hal yang baru saja dilakukan oleh si Jono kepada ibunya ini. Dari sini Siti pun berjanji akan kembali ke tengah-tengah keluarga mereka dan bersama-sama akan membesarkan Mimi bersama. Lalu Jono pun mengungkapkan kepada Maimunah bahwa ia akan kembali lagi menjalani rumah tangga bersama istrinya dahulu. Dan begitu saja meninggalkan Maimunah sendirian sembari berlinang air mata. Di akhir film terlihat bengkel tersebut telah ramai dipadati oleh pengunjung, dan Mimi pun tetap merahasiakan apa yang telah dilakukan bersama ayahnya dan berharap itu hanyalah sebuah mimpi buruk yang akan segera berlalu, dan film pun kemudian selesai. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.